Melanjutkan film Salah Belok yang keempat tahun 2011, kali ini saya akan merangkum film kelimanya yang berjudul Salah Belok 5 Bloodlines tahun 2012. Di film ini kita masih akan berfokus pada Hilliker bersama saudara yang kali ini mereka meneror sebuah kota kecil pada saat festival tahunan berlangsung. Cerita tentunya akan semakin seru lagi. Seperti apa kisahnya? Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Berlatar di kota Fire Lake, cerita diawali dengan memperlihatkan suasana kota kecil yang dipenuhi oleh para pelancong asing. Mereka sengaja datang ke kota ini untuk ikut merayakan sebuah festival, yaitu orang-orang menyebutnya dengan Festival Orang Gunung, atau sebuah festival tahunan yang diadakan pada musim Halloween. Go away, kid. Tak jauh dari kota tersebut, seorang wanita yang saat itu sedang lari lintas alam atau trail running di hutan bertemu dengan orang-orang gunung atau Hilliker bersaudara, yaitu si Gigi Gergaji, si Mata Satu alias si Pecak, dan si Tiga Jari. Sempat menganggap jika itu hanya orang iseng yang sedang memakai kostum menyeramkan, si wanita sangat terkejut ketika jari tengahnya tiba-tiba ditebas sehingga So fuck you! kabur dari orang-orang aneh tersebut. Si wanita bertemu dengan seorang pria parubaya bernama Maynard Ode, tapi bukan mage. Ia membantu si wanita bersembunyi dan mengobati luka di tangannya. Namun hal itu ternyata hanyalah sebuah sandiwara belaka yang dibuat Odette agar si wanita percaya terhadapnya. Dan inilah Salah Belok 5. Setelah apa yang kita lihat barusan, ternyata Odette adalah salah satu dari Hilliker bersaudara, atau lebih tepatnya sebagai figur seorang ayah atau penjaga dari keberadaan Hilliker bersaudara. The body. Jesus fucking Christ. Sesampainya mereka di gubuk persembunyiannya tengah hutan, Odette nampak sangat marah kepada anak-anaknya itu. Bukan apa-apa, Odette sangat khawatir jika ada seseorang menemukan jejak orang yang telah mereka habisi, di mana hal itu akan berpotensi mengancam keberadaan mereka di hutan ini. Swear to fucking God, you three pinheads. You do as I say. Di sisi lain hutan, kita akan diperlihatkan pada sekelompok mahasiswa yang sedang berkemah dan akan pergi ke kota Fire Lake untuk ikut merayakan festival orang gunung. Mereka rela melakukan perjalanan jauh karena tahu jika festival ini memiliki nilai-nilai historis yang menarik bagi mereka, di mana menurut kisahnya pada zaman dahulu sekitar tahun 1814, penduduk lokal kota Fire Lake berselisih dengan orang-orang gunung karena masalah batas wilayah, sehingga ketika malam acara festival Halloween berlangsung, terjadi pembantaian yang menewaskan seluruh penduduk kota. Namun anehnya, tak ada mayat yang tersisa dan hanya menyisakan banyak sekali getih berceceran di mana-mana. Perjalanan menuju kota Fire Lake pun kembali dilanjutkan. Mereka semua nampak sangat happy sampai si pengendara mobil bernama Billy sedikit memalingkan pandangannya dari jalan sehingga You're gonna have an epic time. Never walaupun mobilnya ringsek karena menabrak pohon, Billy CS masih beruntung karena mereka semua tak ada yang mendapat luka serius. Merasa heran dari mana datangnya pria tersebut, Billy CS langsung melihat keadaan si pria yang sudah tergeletak di tengah jalan, sehingga ketika Billy mendekatinya, tiba-tiba I didn't hit him. You must have. melihat si pria yang ternyata membawa senjata tajam dan berhasil melukai Billy, teman-teman Billy langsung mengeroyok pria itu di tempat. Namun, apa yang mereka lakukan dihentikan oleh seorang sheriff yang kebetulan sedang melewati jalan tersebut. Slowly! Tanpa semua orang sadari, ternyata di sisi lain di balik semak belukar ada Hilliker bersaudara yang saat itu sedang mengawasi, di mana kita tahu jika pria yang menyerang para mahasiswa adalah Odette atau orang yang merupakan pimpinan mereka. Namun alih-alih langsung menolong, mereka terlihat ragu dan membiarkan Odette dibawa pihak kepolisian. Tak hanya membawa Odette, sheriff juga mengamankan semua mahasiswa yang ada di sana. Sheriff yang melihat mobil mahasiswa sudah ringsek dan tak bisa lagi digunakan pun memerintahkan anak buahnya untuk menunggu di sini sampai truk derek datang mengambil mobil tersebut. Mengetahui jika anak buah sheriff itu hanya sendirian, Hilliker bersaudara sangat senang karena itu terlihat seperti mangsa yang sangat menggiurkan bagi mereka sehingga
Di kantor tahanan, semua mahasiswa dikurung termasuk Odets yang tak bisa berbuat apa-apa lagi. Dengan pertimbangan yang dilakukan oleh Sheriff, para mahasiswa dibebaskan dari sel tahanan dengan syarat masih dalam pengawasan, kecuali Billy yang dianggap adalah pimpinan dari mahasiswa tersebut. We'll bring you back some dinner, Billy. Sheriff yang sedang melihat-lihat berkasnya ternyata menemukan sebuah fakta jika pria yang ia tangkap merupakan seorang buronan yang sudah lama masuk ke dalam daftar pencarian, sehingga Sheriff lantas menghubungi kantor Marshal untuk melaporkan keberhasilannya menangkap salah satu buronan paling dicari di kota ini. Alih-alih takut karena esok pagi Marshal akan datang untuk menjemput dan memindahkan Odette ke sel yang lebih ketat, ia terlihat sangat santai, bahkan tak nampak raut wajah takut sedikit pun. Entah apa yang sudah direncanakan Odette sampai-sampai ia malah tertawa dan sangat pede jika ia akan segera keluar dari sini. I sent the other deputies to the fairgrounds to police the festival. Jason? Mr. Broden? Sementara itu terlihat Hilliker bersaudara sedang melakukan sesuatu dengan merobohkan tiang jaringan telepon. Tak hanya itu, mereka juga pergi ke sebuah pembangkit listrik dan melakukan kekacauan, di mana seorang security yang berusaha menghentikan ketiga orang tersebut pun malah menjadi bahan mainan bagi mereka bertiga. Kondisi mati lampu tersebut tentu membuat Odette terlihat sangat kegirangan. Bukan apa-apa, Odette tahu jika semua ini adalah ulah ketiga anaknya yang sudah bertindak untuk segera membebaskannya dari sel tahanan. They're all dead. Fuck you, old man. Mendengar ocehannya yang selalu mengatakan jika semua orang di tempat ini akan mati, Sheriff kemudian mengeluarkan seorang pemabuk yang berada satu sel dengannya. Bukan tanpa alasan, Sheriff mengeluarkan si pemabuk karena masa tahannya sudah berakhir, di mana si pemabuk yang khawatir dengan tugas Sheriff menjaga Odette sendirian pun berinisiatif untuk menemaninya sampai deputi kembali. Looks like you're all alone, you dumb bitch. Deputy Biggs, come in. Junior, it's Angela. Come in. Di sisi lain, para mahasiswa atau teman-teman Billy kali ini sedang berada di penginapan yang lokasinya tidak jauh dari polsek tempat Billy dikurung. Mereka merasa jenuh karena kondisi ruangan sangatlah gelap dan ditambah lagi tak ada jaringan telepon, sehingga pacar Billy memutuskan untuk pergi ke polsek demi mengantarkan makanan untuk pacarnya itu. Here, take this with you. Di tengah jalan yang begitu gelap dan sepi, pacar Billy itu pun tak sengaja melihat seorang sedang ngajanteng memakai topeng. Pat berusaha mengacuhkannya. Si wanita sangat ketakutan ketika orang tersebut terus mengikuti bahkan mengejarnya dan... Tanpa diduga, rupanya orang yang mengejar si wanita dan menghabisinya tanpa ampun adalah si tiga jari. Sementara salah satu teman si wanita atau mahasiswa yang juga ingin menemui Billy lantas pergi ke polsek dan ia begitu terkejut ketika mendengar pacar Billy belum sampai. Where is she? I don't know, I thought she came here. Maybe she changed her mind, went back to the hotel. Yeah, he's creepy as fuck. Sementara itu, salah satu mahasiswa yang sedang berada di penginapan bernama Gus dikejutkan dengan adanya seorang yang terus menggedor-gedor pintu kamar. Ia yang sangat risih dengan hal tersebut pun langsung melihatnya dan tebak apa yang terjadi selanjutnya. The wrong hotel room, pal. Look, can retarded? Ya, Hilliker bersaudara berhasil menculik Gus dari kamar penginapannya. Mereka membawa Gus pergi cukup jauh dan mengikat kaki tangannya pada pohon dan sebuah truk sehingga... tak langsung menghabisinya. Hilliker bersaudara hanya membuat kakinya remuk dan meninggalkannya begitu saja di depan polsek, sehingga Sheriff dan semua orang yang berada di polsek pun lantas keluar untuk menolong Gus, tetapi melihat Gus dilindas truk derek, Sheriff dan yang lainnya begitu syok berat sehingga Sheriff langsung bersiaga dengan membebaskan Billy dan memberikan mereka senapan untuk berjaga-jaga. Billy yang ingin mencari pacarnya pun bahkan tidak diizinkan oleh Sheriff karena situasi sangat berbahaya, di mana menurut pengamatannya orang-orang itu sengaja membuat Sheriff dan yang lainnya terpisah agar mereka bisa menyelamatkan Odette dengan mudah. Makes it easier for them to kill us that way, so we should stick together. Hal yang bisa Sheriff perbuat hanya bertahan di polsek
polsek sampai subuh atau sampai unit Marsha menjemput Odette bukan tanpa perlawanan. Sheriff tak ingin lagi ada korban jiwa dan mereka tak bisa menghubungi bantuan karena tidak ada jaringan seluler, sehingga si pemabuk yang masih berada di sana pun memberitahu jika di toko sebelah terdapat radio yang bisa digunakan. Tanpa membuang waktu lagi, Sheriff bergegas mencari radio yang dimaksud. Sempat mendengar suara salah satu Hilliker bersaudara, Sheriff langsung keluar dan menembak ke arah suara tersebut yang ternyata karena tidak ada siapa-siapa, Sheriff melanjutkan niatnya menghidupkan radio dan mencoba menghubungi siapa saja yang bisa mendengarnya. Sempat ada yang menjawab panggilan radionya, namun hal itu tidak membuat orang tersebut percaya jika saat ini sedang benar-benar dalam keadaan yang sangat penting. You think it would be funny to scramble the entire state police? This is serious. So, yeah. Have a good night. Ketika sedang meyakinkan orang yang terhubung dengannya, Sheriff tiba-tiba mendengar suara tembakan dari arah polsek dan dengan cepat melihat apa yang terjadi di sana. Ia cukup terkejut karena mengetahui jika telah terjadi penembakan yang dilakukan oleh si pemabuk kepada salah satu mahasiswa bernama Lita. Bukan kesengajaan. Si pemabuk sangat merasa bersalah karena tak memiliki niat melukai sedikit pun dan hanya mengira jika orang yang menggedor-gedor pintu tadi adalah Hilliker bersaudara yang akan menyelamatkan Odette dari sel tahanan. Karena si wanita tak mengetahuinya, Billy berniat untuk keluar mencari pacarnya itu. Apalagi situasi diperburuk dengan pernyataan Odette yang mengatakan jika kemungkinan besar pacar Billy sudah menjadi santapan anak-anaknya yang selalu tergiur ingin mencicipi orang seperti itu. Reach anybody on the shortwave? Yes. Great. That means help is coming. I don't know. Sempat melarang Billy untuk keluar dari sini karena sangat berbahaya. Sheriff akhirnya bisa mengerti apa yang saat ini Billy rasakan sehingga Either lock me up or let me go. alih-alih menahannya, Sheriff memberikan sebuah senjata untuk Billy gunakan kalau terjadi sesuatu kepadanya. Be careful. We will. Dengan ditemani oleh sahabatnya, Billy keluar dari polsek dan menyusuri jalanan kota. Tepat di dalam kegelapan, terdengar suara gelak tawa Hilliker bersaudara yang cukup membuat mereka sangat ketakutan. Sehingga Billy dan sahabat yang panik pun akhirnya menemukan pacar Billy yang sudah terkapar tewas dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Oh my god! Fucking animals are they? I'm not gonna leave her here like some piece of trash. Oh, Jesus! Tak lama, salah satu Hilliker bersaudara datang memancing Billy dan sahabatnya agar mengejar. Di mana Billy yang sudah amarahan pun langsung mengejarnya dan terus menembaki orang tersebut. Tetapi dan disinilah Billy bersama sahabatnya berada di tengah lapangan sepak bola dengan kondisi tubuh Billy terkubur sedangkan sahabatnya terikat rantai. Mereka dibuat sangat ketakutan ketika salah satu Hilliker bersaudara yaitu si Tiga Jari datang dengan mobil pemotong rumput yang dikendarainya sehingga di sisi lain, Sheriff yang mulai merasa ancaman ini sudah tidak bisa ia hadapi sendirian, memerintahkan si pemabuk untuk mencari bantuan dengan pergi menggunakan truk yang ada di luar. Namun Lita yang sudah dihasut oleh Odette pun mencoba untuk membujuk Sheriff untuk membiarkannya bebas agar semua orang yang ada di sana bisa selamat. What about justice for my boyfriend whose body is lying on your porch? What about justice for Gus? Sheriff yang tak yakin jika Odette dan anak-anaknya akan membiarkan semua orang selamat, tetap dengan keputusannya untuk menahan Odette sampai esok pagi Marshall menjemput, sehingga ya tetap dengan rencananya menyuruh si pemabuk untuk pergi mencari bantuan. Tetapi karena si pemabuk tak menjawab lagi panggilannya, Sheriff terlihat sangat khawatir dengan keadaannya saat ini, di mana hal itu tak dirasakan oleh Sheriff saja, melainkan Lita juga merasakannya karena Billy dan satu temannya juga tak kunjung kembali. We just have to wait a little longer. I think you're crazier than he is. Sadar dari pingsan, si pemabuk ternyata sudah berada di suatu ruangan dengan keadaan terikat di samping Hilliker bersaudara. Mereka memasukkan si pemabuk ke dalam sebuah tong besi dan menutupnya rapat-rapat. Entah apa yang sebenarnya akan mereka lakukan. Hilliker bersaudara ternyata dengan keji menjadikannya barbeque panggang untuk sajian makan mereka malam ini.
Mendengar teriakan si pemabuk, tanpa pikir panjang lagi, Sheriff langsung mencari sumber suara tersebut. Namun ketika Sheriff baru saja akan masuk ke dalam ruangan, tiba-tiba mendengar ledakan di luar, Odette kembali menghasut Lita agar mau membebaskannya. Percaya dengan gombalan pria tersebut, Odette pun melepaskannya dengan janji sebuah keselamatan, tetapi Did the right thing. dan ya, alih-alih bisa selamat seperti apa yang dijanjikan, ia malah mendapat luka parah ketika kedua bola matanya dicolok sampai tak bisa melihat lagi. Sehingga Sheriff yang ternyata masih bisa selamat dari ledakan pun langsung menembak Odette dan kembali memasukkannya ke dalam penjara. I'm so stupid. Setelah kembali mengurung dan memasang perban di mata Lita, Sheriff mencoba keluar berharap bisa bertemu dengan seseorang yang bisa membantunya. Namun, baru saja akan pergi, Sheriff melihat mobil pacarnya tiba-tiba sudah berada di depan polsek. Entah apa yang sudah terjadi, Sheriff begitu keheranan melihat pacarnya terikat dan dibekam layaknya tawanan sehingga meskipun sudah melakukan perlawanan, Sheriff akhirnya tak sadarkan diri akibat beberapa pukulan yang diterima dari si tiga jari. Sementara Lita yang ditinggalkan bersama dengan Odette tak kuasa mendengar semua ocehan Odette dan berusaha pergi menjauh dari polsek dengan keadaan tak bisa melihat. 'Cause I'm coming to get you. Singkat cerita, setelah Liker bersaudara berhasil mengeluarkan Odette dari kurungan, mereka membawa beberapa jerigen bahan bakar untuk menghabisi Sheriff yang sudah terikat di dalam penjara. Odette juga memberikan sebuah pilihan kepada Sheriff untuk memilih caranya mati, yaitu mati perlahan terbakar atau mati dengan menarik peletuk senjata yang sudah disiapkan sebelumnya. Dan ya, Sheriff yang tak memiliki pilihan selain mati pun memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan menarik peletuk senjata. Odette tentu terlihat sangat senang dan langsung meninggalkan Kapolsek bersama anak-anaknya. You hang on in there. Sementara itu, Lita yang tadi berusaha menjauh dari manusia-manusia biadab tersebut rupanya sudah berada cukup jauh meskipun matanya tak bisa melihat. Dengan apai-apaian menyusuri jalan raya, Lita akhirnya mendengar suara mobil yang mungkin bisa menolongnya, tapi ternyata Please help me. Call the police before they kill the sheriff. sempat senang karena sudah ada yang menolong. Lita akhirnya harus dibuat sangat kecewa karena orang yang mengulurkan tangan untuknya adalah Odette dan Liker bersaudara yang secara kebetulan melewati jalan yang sama dengan Lita. You don't wanna be. Tamat, ending yang sangat membagongkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan menunda meminta bantuan ketika bahaya sudah terasa, karena setiap detik yang kamu buang hanya memberi ruang bagi bencana untuk tumbuh lebih besar. Dan ketika kamu akhirnya terpanggil, kadang yang tersisa hanyalah penyesalan tanpa kesempatan kedua. Saya John mewakili jajaran direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios.